Man was crucified as God? Yeah. You know, he thinks you he's know God. Is that man that was crucified God? Yes. You pray to that man? Yes. You worship that man? Yes, of course. That's idolatry. 1 second. Come to him. The light, which light? Traffic light? Come to Jesus. He is the way, the truth, and the life. But, Life. let me ask you a question, okay? Uncle, wait. Do you believe the same God as him? What? Do you believe the same God as him? Not this again. Oh yeah, of course. Do you believe the same God as him? No. You know the Christians, they drive us crazy. I believe that God is a God Almighty. Which one? Which one? Jesus or the Father? He's the God of Abraham. Which Isaac, one? Which and one? Jacob. He's the Which God one? of What's Abraham, his name? Isaac, and Jacob. What's his name? And a piece of toast. I said, which one? Which one is the God of Abraham? Huh? The Father of Jesus? Jehovah God. Is that the Father or Jesus? Huh? Is that the Father or Jesus? Jesus. Jesus. So not the Father. Jesus. So we don't believe in Jesus. What so do I you don't mean believe by in the same God as you? What do you mean by? Why do you You're see worshipping him a man. separate? Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Yeah, the tragedy with Christians is they also believe in the true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But there is a shirk, a partnership, where they also worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. And they worship the Holy Spirit as a separate person from God, the creator of the heavens and the earth. So this, in Judaism, is the most dangerous thing. Because it's not like... Kalau kita ngomong, ya, di dalam rumpun agama-agama ada agama disebut sebagai agama samawi atau agama Ibrahimik. Yang termasuk agama Ibrahimik itu adalah agama-agama yang menjadikan Abraham menjadi tokohnya. Pertama, Yahudi. Yahudi itu kan kakek moyangnya itu Abraham. Oleh orang Kristen, Abraham juga diterima bapa segala orang beriman. Tapi Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Tiga agama ini menempatkan Abraham dengan terhormat. Maka ini disebut agama-agama Ibrahimik, Yahudi, Kristen, Islam. Sosok yang mau disembah itu sama, tapi ternyata penjabaran tentang konsep itu beda. Makanya misalnya Yahudi tidak percaya Tritunggal. Jangankan Tritunggal itu, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan, ya, menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik karena menganggap Yesus itu sebagai nabi, ya kan, nabi. Tapi orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Yesusnya sama, tapi digambarkan secara berbeda. Ini Yesus yang sama adalah penyesat di sini. Yesus yang sama adalah nabi di sini. Yesus yang sama adalah Tuhan di sini.
Jadi yang saya tanyakan begini, kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan? Itu karena itu menjadi sebuah pertanyaan buat banyak orang, ya. Atau sebenarnya mereka ini menyembah ke siapa? Oh, kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan. Dari 10 perintah itu, yang pertama dia mulai dengan kata Anochi Adonai Elohecha Asher Roten Mayeres Misraim. Aku adalah Tuhan Alamu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Aku adalah Tuhan Alamu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Sehingga ada kata Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Kata Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Beda dengan Adonai Tuhan, masuk huruf H di situ. Sama kalau in Inggris Lord besar. Nah, Yesus sendiri atau Yeshua sering dipanggil oleh murid-muridnya itu sebagai Adon Yeshua. Ketika orang memanggil Tuanku, mereka menyebut dengan Adoni, bukan Adonai. Tapi ini konsep Judaism di saat itu ya. Sebelum ada Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias? Karena dianggap sebenarnya simpel, tidak memenuhi kriteria dari orang Yahudi. Karena euforia orang mau jadi Yahudi ini memang kan baru, saya bilang euforia orang Indonesia ya, 10 tahun belakangan. Jadi mereka masih mencari jati diri lewat denom-denom yang ada. Sehingga ada denom yang tidak ada di Yahudi tapi ada di Indonesia. Sinkretisme saya bilang. Misalnya ada kelompok-kelompok sebenarnya orang Kristen tapi beribadah dengan atribut Yahudi. Jadi dinilai orang denominasi Yahudi, padahal bukan Yahudi. Itu loh. Itu ada kelompok itu. Mereka berpakaian ala Yahudi, tapi di satu sisi beribadah secara Kristen dengan bahasa Ibrani. Kadang pakai bendera Israel gitu. Jadi ini yang bikin jadi macam kebingungan gitu loh.